see what I see? Halo teman-teman warga Sukawedi dan teman-teman Do You See What I See. Kenalin, nama gue Marcel, gue stay di Tangerang ya. Yang belum kenal gue salam kenal, dan by the way, inilah cerita kedua gue di Do You See What I See ya. Karena sebelumnya gue udah pernah cerita, teman-teman boleh search di Spotify, itu suara-suara di sekolah itu pernah gue alamin ketika gue SMP teman-teman. Dan kali ini gue akan cerita pengalaman gue nggak ngalamin sendiri, tapi gue alami sama temen gue ketika gue duduk di kelas 2 SMA. Dan bener-bener ini menurut gue ya serem banget gitu loh. Dari cerita gue sebelumnya mungkin, atau pengalaman gue sebelumnya itu serem banget. Karena ini terjadi lagi-lagi di sekolah, tapi kali ini gue SMA ya, di kelas 2 SMA. Dan gue gak mau sebut sekolah gue itu nama sekolahnya apa, tapi gue mau bilang sekolah gue ini tuh bisa dibilang ada tiga bangunan ya, tiga gedung ya, masing-masing bangunan itu ada 2 lantai gitu loh. Dan teman-teman, jadi waktu itu gue kelas 2 SMA, gue terlibat sebagai panitia. Gue sama teman gue ini terlibat sebagai panitia, dan gue kasih nama teman gue ini adalah Jeffrey aja kali ya. Gue kasih nama Jeffrey, gue gak akan kasih nama aslinya gitu loh. Gue kasih nama Jeffrey, dan tiap 2 bulan sekali di sekolah gue ini tuh adain kayak nginep gitu loh. Camping malam atau gak nginep di sekolah gitu loh 2 bulan sekali. Mungkin teman-teman yang lain pernah alamin di sekolahnya, entah SMP, SMA, pernah ngalamin gitu loh. Dan di situ tuh kayak kita kayak ngadain games, barbekyuan gitu loh. Dan terlebih khusus ya jerit malam gitu loh. Jerit malam, jadi satu-satu orang terus kelilingi sekolah itu gitu loh. Dan teman-teman, terlebih khusus gue adalah terlibat dari panitia itu gitu loh. Terlibat dari acara itu, gue ada sebagai panitianya. Gue sama teman-teman gue itu ada sekitar 7 orang, 6 teman gue dan yang ke-7 gue gitu loh. Yang intinya yang 5 itu ada panitia lain gitu loh. Nah 5 panitia ini masing-masing kayak mempunyai tugas masing-masing gitu loh mas. Kayak ada harus ngurus ini gitu loh. Sedangkan gue sama teman gue ngurusin teman-teman yang harus jerit malam. Teman-teman bayangin ya, harus ngurusin teman-teman jerit malam di hari kedua gitu loh. Jadi awalnya gini, hari pertama itu udah dimulai sebenarnya. Jadi yang daftar itu sekitar 15 orang. Jadi ini tidak memaksa gitu loh. Bagi siapa yang mau ikut, bagi yang enggak. Jadi yang daftar 15 orang, dan ini tidak dipungut biaya sebenarnya. Yang ikuti 15 orang, ada yang dari kelas 3, ada yang dari seangkatan sama gua, ada yang dari kelas 1. Dan tiba-tiba acara pertama tuh berlangsung tuh sangat happy gitu loh ya kan. Karena acara tuh dimulai waktu jam 3 sore gitu loh. Acara tuh dimulai jam 3 sore, kita kayak adain games, kita adain kayak acara-acaranya yang benar-benar menyenangkan gitu lah. Tapi intinya kita kayak ada ibadah dulu, karena sekolah gue kayak ngadain ibadah gitu loh ya. Ada yang tempat ibadah dibuat umat yang Muslim, ada yang ibadah yang umat yang Kristen dan yang lainnya lah. Dan kita adain ibadah dulu. Sesudah ibadah, udah mulai malam, kita barbekyuan kayak ngadain ngobrol-ngobrol lah, makan-makan bareng untuk makan malam. Ketika semuanya udah selesai, nah gue sama teman gue dan panitia lainnya tuh kayak rapi-rapi dong yang udah kita buat gitu loh. Karena harus dirapiin, kalau nggak pasti kita ditegur oleh kepala sekolah gitu ya kan. Dan sesudah rapi-rapi itu, masing-masing sudah masuk kayak ke ruangannya masing-masing untuk istirahat gitu loh. Dan panitia ke ruangan panitia lah intinya. Nah gue masuk ke ruang panitia dong, dan temen gue Anto ini dia pergilah ke daerah koridor sekolah kayak untuk teleponan sama pacarnya ya lah.
Dia tahu nama pacarnya di daerah-daerah koridor sekolah, di lorong-lorong kayak kelas gitu. Dan ini teman gue yang cerita ke gue sebelum gue alamin juga. Ketika dia lagi nelpon, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki, bukan berjalan ya, bukan kayak seret, tapi lompat. Dan tiba-tiba dia ngelihat sesosok makhluk berkain kafan itu lagi lompat-lompat di daerah lorong sekolah dengan wajah yang hancur, berbentuk tengkorak, hancur banget. Dan pocongnya itu ngelihat ke dia dan tiba-tiba ngilang, dan dari situ dia lari ketakutan. Dia masuk ke ruang panitia. Dia gak cerita ke panitia yang lain dan dia hanya cerita ke gua. Teman-teman, awalnya gua gak percaya, tapi sebenarnya dari cerita dia yang dia bilang, karena juga gue pernah alami sendiri waktu gue SMP, karena gue pernah kayak ngelihat sosok perempuan gitu ya di kelas lagi gantung dengan mata melotot yang pernah gue ceritain gitu loh. Dan kira ya udahlah, gue bilang udahlah bro, lupain aja gitu loh. Tapi bro, gue tuh takut banget dengan lihat kayak gitu. Udahlah, kita lupain aja gitu loh. Mungkin lu juga kecapean dan sebagainya. Oke. Hari kedua udah ada deh. Hari kedua kayak pagi-pagi itu udah berjalan enak, olahraga, yang lain makan, sarapan gitu loh ya kan, acara-acara lainnya. Nah tibalah malam itu tiba, karena besoknya kan hari ketiga harus balik dong. Tapi hari kedua pas malamnya itu kita ngadain jerit malam gitu loh. Jadi masing-masing peserta yang ikut kayak satu-satu tuh harus keliling sekolah, satu-satu, nggak barengan, satu-satu. Dan teman-teman yang lainnya tuh, yang panitia yang 5 orang tuh masing-masing pakai kostum hantu gitu loh. Ada yang jadi kuntilan, entah jadi apalah gitu ya kan. Karena kita hafal banget hanya 5 orang teman-teman. Gue sama Anto tuh hafal banget hanya 5 orang. Karena gue sama Anto adalah orang ke-6 dan orang ke-7 yang harus ngikutin peserta ujinya. Takutnya ada apa-apa, takutnya pingsan atau sebagainya kan. Kita harus bertanggung jawab dong. Nah gue sama Anto ikutin. Ketika gue sama Anto ikutin peserta ini, gue sama Anto bilang udahlah kamu jalan terus ya kan, lu jalan terus lah. Oke, dia jalan terus. Temen gue yang panitia nakut-nakutin orang ini, ya gue tau lah. Kita hitung tuh panitia satu persatu. Oh ini orang pertama, panitia pertama, kedua, ketiga. Pas sampai di salah satu ruangan, lewatin ruang kelas, kita dengar suara cewek nangis. Kita kira itu adalah panitia. Dan ketika kita buka ruangan kelas gak ada siapa-siapa dong teman-teman. Wah, gue sama Anto udah mulai ngerasa gak enak nih feelingnya. Ya kan, feeling gue sama dia udah gak sinkron nih. Oke Anto, kita coba jalan. Ketika kita mau tutup kelas itu teman-teman, suara cewek nangis itu berubah suara cewek ketawa. Wah, dari situ gue sama Anto bener-bener lari terbirit-birit, kayak ngos-ngosan kayak dikejar Satpol PP kali gitu ya, kayak dikejar polisi entah gimana. Ketika gue sama Anto lagi jalan, lagi lari lah, kayak udah ngos-ngosan, kita berhenti sejenak. Tok, itu teman kita kan? Oh iya kali, Sel, gue nggak tahu. Wah, gue sama Anto tuh kayak udah, ini temen bukan? Udah, kita coba berpikir positif. Kayak udah, oke ini temen. Tapi kalau temen, kalau ini make upan dari panitia, pasti kayak ada suara dong. Ini diem aja kayak, bro, sis, itu lu ya? Atau enggak? Kasih nama samaran Sinta. Atau enggak Budi, itu lu ya?
Nggak ada jawaban sama sekali. Nggak ada respon sama sekali. Tapi ketika gue sama Anto deketin, teman-teman tahu, tiba-tiba sosok makhluk yang kita lihat dengan berbentuk kain kafan itu berbentuk pocong, tiba-tiba ngadap ke kita. Wah, bener-bener gue sama Anto kayak mau lari tuh kayak sempet kehenti, ketahan dan keteriak. Kayak nggak bisa dibikin apa-apa lagi, kayak udahlah kita cabut aja karena peserta lainnya tuh udah di ruang aula gitu loh karena harus gantian. Dan sampainya di aula, gue sama teman-teman panitia tuh udah saling kontek-kontekan. Udahlah panitia jerit malam dihentiin gitu loh, karena gue sama Anto lihat sendiri. Dan teman-teman tahu apa yang gue sama Anto lihat. Gue sama Anto lihat itu sama persis apa yang Anto lihat di hari pertama. Pocong, mukanya hancur, udah gak berbentuk lagi, tapi tengkorak-tengkorak itu masih ada. Dengan kayak ada darah-darah bercecar. Wah teman-teman, itu sama Anto tuh bener-bener kayak, udah Anto, kita gak usah cerita ke siapa-siapa, kita berdua aja yang tahu. Belum sampai di situ teman-teman. Ketika semua panitia udah tidur, semua peserta udah tidur karena besok pagi ada sedikit acara senam olahraga dan sebagainya, dan habis itu cabut pulang ke rumah masing-masing. Pas gue sama Anto mau ke rumah panitia untuk istirahat, tiba-tiba pocong itu ada di sekitar koridor sekolah dengan suara persis suara cewek ketawa. Jadi suara ketawa itu dari sosok pocong itu. Wah, oke. Gue sama Anto masuk tidur. Dah, gue sama Anto tidur. Gue sama Anto ngecerita ke siapa-siapa. Hari ketiga, hari terakhir udah kita beresin semuanya dan semuanya pulang. Dan itu pengalaman gue sama Anto, kayak bener-bener kayak pocong tuh mukanya hancur. Belum lagi kayak kok pocong bisa ada kayak suara ketawa, entah itu dari perempuan yang juga dua makhluk ini nakut-nakutin kita. Apakah suara ketawa itu jadi dari sosok pocong, gue sama Anto nggak tahu. Tapi intinya benar-benar kayak udahlah, gue sama Anto nyimpen cerita ini. Oke, itu saja dari cerita gue. Sorry kalau agak terbata-bata ya. Sampai jumpa di cerita gue yang selanjutnya. Thank you buat teman-teman Skodi, teman-teman DWSIC ya, yang udah nyimak, berikan gue kesempatan untuk gue cerita lagi di tempat ini, di podcast ini. Kita akan ketemu di lain waktu. Oke, buat teman-teman semangat, tetap berhati-hati karena mereka ada di sekitar kalian. podcast.ceritahoror@gmail.com